low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Di tengah dinginnya udara musim gugur di Turki, langkah pelatih muda Görkem Kazan mulai menarik perhatian publik voli Eropa. Nama Manisa BBSK, klub yang selama ini lebih sering disebut sebagai tim pekerja keras ketimbang tim papan atas, kini kembali jadi sorotan. Bukan karena kemenangan besar atau kontroversi di lapangan, melainkan karena strategi diam-diam yang tengah dirancang sang pelatih untuk membangun formasi baru yang disebut banyak analis sebagai trio maut, kombinasi yang bisa mengubah arah perjalanan klub itu di musim 2025. Manisa BBSK saat ini memang berada dalam fase transisi. Klub asal kota Manisa itu berambisi menembus Sultanlar Ligi, kasta tertinggi voli putri Turki, namun perjalanan mereka tidak mudah. Di tengah kompetisi yang kian ketat, performa tim sempat tersendat. Hasil pertandingan yang fluktuatif dan ketergantungan pada satu atau dua pemain inti membuat mereka kehilangan momentum di beberapa laga penting. Disinilah Kazan merasa harus bertindak. Ia menyadari bahwa timnya membutuhkan kedalaman skuad dan keseimbangan antara kekuatan teknis dan karakter. Langkah besar itu dimulai dengan keputusan mendatangkan pemain asing baru, Dariana Hollingsworth Santana. Perekrutan ini diumumkan dengan cara sederhana, tetapi dampaknya luar biasa. Dunia voli langsung ramai membicarakan langkah Manisa. Pasalnya, klub ini sudah memiliki bintang asal Indonesia, Megawati Hangestri, yang baru saja tampil impresif bersama Bank Jatim di Liga Voli Divisi Utama 2025. Banyak yang bertanya-tanya apakah Dariana datang untuk menggantikan Megawati atau justru menjadi bagian dari strategi yang lebih besar? Görkem Kazan, sosok pelatih berusia 37 tahun yang dikenal berani mengambil risiko, tampaknya sudah memikirkan hal ini jauh sebelum publik mengetahuinya. Ia melihat kelemahan mendasar dalam sistem permainan Manisa, terlalu bergantung pada satu penyerang utama dan kurangnya variasi dalam pola serangan. Ia ingin mengubah wajah timnya menjadi lebih dinamis, fleksibel, dan berlapis. Untuk itu, ia membayangkan sebuah struktur yang mengandalkan 3 mesin serangan dengan peran berbeda. Tanja Grosser di sisi luar, Dariana sebagai oposit yang fleksibel, dan Megawati Hangestri di posisi penyerang kanan utama. Trio ini bukan sekedar kombinasi nama besar, bagi Kazan, ini adalah formula strategis yang bisa membuat Manisa BBSK naik level. Dalam sistemnya, Grosser menjadi jangkar keseimbangan, pemain dengan akurasi tinggi dan kemampuan membaca blok lawan. Ia berperan menjaga ritme permainan dan mengatur tempo serangan. Dariana, dengan kekuatan fisik dan gaya eksplosif khas Amerika Latin, diharapkan bisa mempercepat transisi dari pertahan ke menyerang. Sementara Megawati dengan kekuatan pukulan keras dan karakter kepemimpinan di lapangan menjadi penentu akhir dalam skema ofensif. Görkem Kazan tahu, Sultanlar Ligi bukan hanya soal kekuatan individu, tentang daya tahan dan kemampuan mengatur momentum. Liga ini penuh dengan tim berpengalaman seperti Çukurova Belediyespor, Adana Demirspor, dan Başakşehir AOS yang punya komposisi pemain merata. Untuk bisa menyaingi mereka, Kazan butuh tim yang tidak mudah terbaca, tim dengan banyak opsi serangan yang bisa berganti arah dalam sekejap. Dariana dipilih karena Kazan menilai dirinya bisa mengisi celah yang selama ini belum dimiliki Manisa. Ia bukan hanya pemain kuat, tapi juga punya kemampuan adaptasi tinggi. Ia bisa dimainkan di 2 posisi dan tetap menjaga kualitas permainan. Dengan begitu, Manisa bisa lebih fleksibel menghadapi lawan dengan berbagai gaya bertahan. Dalam beberapa pertandingan uji coba, Kazan bahkan mulai menguji kombinasi Grosser dan Dariana untuk melihat pola rotasi yang bisa memperkuat sisi kiri tanpa mengorbankan ketajaman di sisi kanan. Namun rencana itu tentu tidak berhenti di situ. Di balik layar, Kazan masih menaruh kepercayaan besar pada Megawati. Walau saat ini sang bintang masih di Indonesia memperkuat Bank Jatim dan bersiap menuju SEA Games, ia tahu pemain asal Jember itu adalah bagian dari rencana jangka panjang Manisa. Megawati tidak hanya membawa kualitas teknis, tetapi juga nilai simbolis dan pengaruh besar terhadap citra klub di level internasional. Strategi Kazan sebenarnya sangat terukur. Ia sedang membangun 2 fase kekuatan, stabilitas jangka pendek melalui Dariana, dan potensi jangka panjang bersama Megawati. Dengan memasukkan Grosser dalam peran pengatur serangan, ia berupaya menciptakan keseimbangan antara gaya Eropa yang metodis dan gaya agresif yang dibawa oleh 2 pemain non-Turki tersebut. Tujuannya jelas, menjadikan Manisa sebagai tim dengan pola permainan global, bukan sekedar lokal. Kazan juga memahami resiko yang datang bersama keputusan itu. Liga Turki hanya memperbolehkan jumlah terbatas pemain asing di setiap tim. Ini berarti ia harus memutar otak untuk memastikan keseimbangan kuota tanpa mengorbankan strategi. Tetapi baginya, kompetisi internal justru hal yang sehat. Ia ingin setiap pemain merasa tertantang, tidak ada yang merasa aman di posisinya. Dalam pandangan Kazan, hanya dengan tekanan semacam itulah sebuah tim bisa tumbuh menjadi juara.
Beberapa media Turki menilai keputusan ini sebagai langkah berani sekaligus beresiko tinggi. Mereka menulis bahwa Manisa kini memiliki terlalu banyak bintang untuk satu posisi. Namun, Kazan tidak gentar. Ia percaya bahwa dengan rotansi dan sistem permainan cepat, timnya bisa memaksimalkan potensi semua pemain. Ia ingin mengubah cara pandang publik bahwa memiliki banyak pemain hebat bukan masalah, asalkan mereka punya visi dan struktur yang jelas. Dalam sebuah wawancara singkat dengan media lokal, Kazan sempat berkata, "Kami tidak punya waktu untuk menunggu siapapun. Semua pemain harus siap ketika tim memanggil." Kalimat ini menggambarkan karakter kepelatihannya, tegas, pragmatis, dan fokus pada hasil. Ia tidak menutup pintu untuk Megawati, tetapi juga tidak menunda langkah untuk memperkuat tim. Kazan tahu, setiap minggu di Liga berarti pertaruhan posisi dan peluang promosi. Di ruang latihan, perubahan atmosfer mulai terasa. Kazan dikenal detail dan keras dalam latihan. Ia menekankan keseimbangan antara serangan dan pertahanan, memperbaiki sistem blok yang sempat jadi titik lemah, dan menuntut transisi cepat dari pemain tengah. Beberapa pengamat melihat pola barunya mirip dengan sistem rotasi tim-tim top Eropa, di mana pergerakan penyerang tidak lagi statis dan distribusi bola menjadi lebih merata. Bila rencana ini berjalan sesuai harapan, Manisa BBSK akan memiliki 3 poros serangan dengan karakter berbeda, tapi saling melengkapi. Grosser membawa ketenangan dan presisi, Daryana menghadirkan kecepatan serta variasi, sementara Megawati menambah kekuatan serta naluri membunuh di momen-momen penting. Kombinasi ini berpotensi menjadikan Manisa salah satu tim yang paling berbahaya di Liga. Namun perjalanan menuju keseimbangan itu tidak akan mudah. Megawati masih harus menuntaskan komitmennya di Indonesia, waktu menjadi faktor penting. Kazan tidak bisa menunggu terlalu lama, sementara kompetisi terus berjalan. Jika Megawati kembali tepat waktu dan dalam kondisi terbaik, ia akan langsung ditempatkan dalam sistem baru yang telah disiapkan untuknya. Tetapi bila keterlambatan terjadi, Kazan mungkin harus membuat keputusan sulit, sesuatu yang sangat biasa dalam dunia profesional. Bagi Kazan, keputusan seperti ini bukan sekedar soal nama besar. Ia melihat tim sebagai satu kesatuan sistem. Setiap elemen harus bisa saling menopang. Ia tidak ingin mengandalkan satu pemain saja, sehebat apapun pemain itu. Filosofi inilah yang sedang ia tanamkan di Manisa. Kemenangan tidak lahir dari satu tangan, melainkan dari cara pelatih mengubah perbedaan menjadi kekuatan bersama. Gorkem Kazan sedang berjudi dengan waktu dan taktik. Ia mencoba memadukan pengalaman Eropa, semangat Amerika Latin dan energi Asia Tenggara dalam satu tim. Sebuah eksperimen yang belum pernah dilakukan Manisa sebelumnya. Jika berhasil, bukan hanya promosi ke Sultan Lar Ligi yang akan mereka raih, tetapi juga pengakuan bahwa tim kecil pun bisa menembus batas lewat visi dan keberanian pelatihnya. Megawati, Daryana, dan Grosser adalah simbol dari visi itu. 3 kekuatan dari 3 budaya voli berbeda, disatukan oleh satu ambisi. Gorkem Kazan sedang membangun bukan hanya tim, melainkan sistem yang bisa bertahan dalam jangka panjang. Dan di balik semua perhitungan taktiknya, ada keyakinan sederhana yang menjadi inti dari strateginya, bahwa kemenangan tidak pernah datang dari satu bintang, melainkan dari cara pelatih mengubah perbedaan menjadi kekuatan bersama.